saya Gracia Manda Putri. Saya dari kelas 11 Perawat B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi malnutrisi. Teman-teman, apa sih itu malnutrisi? Malnutrisi adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam keadaan sehari-hari, sehingga tidak dapat memenuhi dalam angka kecukupan gizi. Nah, teman-teman, malnutrisi menurut WHO adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Sehingga malnutrisi dapat terjadi ketika seseorang memiliki banyak atau terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting dalam tubuhnya. Ada beberapa penyebab malnutrisi. Nah, yang pertama itu kurangnya asupan makanan atau tidak mengonsumsi makanan yang cukup. Dan yang kedua itu karena kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ini karena polusi udara, karena air, itu juga dapat menyebabkan malnutrisi. Dan yang ketiga itu adanya penyakit infeksi. Terutama penyakit infeksi ini juga dapat mempengaruhi jumlah asupan makanan dan penggunaan nutrisi dalam tubuh. Ada beberapa faktor resiko. Nah, dalam faktor resiko malnutrisi itu terjadi karena usia, terus juga karena terjadi kondisi kesehatan, terus ada juga terjadi karena gangguan makanan, dan juga kurangnya akses makanan. Gak ada jenis macam-macam penyakit malnutrisi. Nah, yang pertama itu ada maramus. Nah, penyakit maramus ini terjadi karena kekurangan kalori. Dan yang kedua itu ada kwashiorkor. Ini disebabkan oleh defisien protein. Dan yang ketiga itu ada anemia, di mana kondisi ini disebabkan oleh zat besi. Dan yang keempat itu ada penyakit beriberi. Ini disebabkan oleh defisiensi vitamin B1. Dan yang kelima itu ada skorbut. Kondisi ini disebabkan oleh defisiensi vitamin C. Dan yang keenam itu ada kretinisme. Ini disebabkan oleh yodium pada ibu hamil. Manifestasi klinis yang pertama itu ada kulit kering dan kasar, yang kedua rambut rontok, dan yang ketiga gusi berdarah, dan keempat gangguan penglihatan, yang kelima gangguan saraf. Manifestasi umum itu ada penurunan berat badan, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga gangguan pertumbuhan, dan yang keempat pembengkakan. Ini juga ada beberapa komplikasi malnutrisi. Nah, yang pertama itu terjadi pada anak-anak. Itu terjadi pada anak-anak yang bisa terjadi karena malnutrisi itu akan terjadi gagal tumbuh kembang anak atau stunting. Dan yang kedua gangguan tumbuh kembang. Dan yang ketiga gangguan belajar. Nah, ini bukan cuma terjadi kepada anak-anak, tetapi juga akan terjadi kepada orang dewasa, di mana itu ada gangguan fungsi organ, dan yang kedua penurunan imunitas tubuh, dan yang ketiga gangguan pencernaan. Bahan dan pengobatan malnutrisi. Nah, pencegahan malnutrisi yang pertama itu pola makan yang seimbang, yang kedua asupan nutrisi yang cukup, dan yang ketiga gaya hidup yang sehat. Nah, di sini juga ada pengobatan malnutrisi, yaitu yang pertama peningkatan asupan kalori, dan yang kedua
penambahan protein, dan yang ketiga aktivitas fisik. Laksanaan secara medis itu ada terapi gizi, lalu ada pengobatan komplikasi, dan yang terakhir itu ada rawat inap. Nah, penata laksanaan secara non medis itu ada edukasi keluarga, ada dukungan psikososial, dan perbaikan lingkungan. Berikut adalah contoh beberapa gambar malnutrisi. Kumpulan materi malnutrisi adalah kondisi kekurangan atau kelebihan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan malnutrisi. Nah, malnutrisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di mana termasuk kekurangan akses terhadap makanan, terus pola makan yang tidak sehat, lalu juga ada penyakit kronis dan kondisi medis lainnya. Nah, teman-teman, pentingnya untuk kita meningkatkan kesadaran tentang malnutrisi, yaitu kita harus menjaga pola makan dan hidup sehat. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.